segmen terakhir, saya ingin masing-masing juga menebak-nebak akhir dari cerita ini, begitu ya, termasuk juga menjawab pertanyaan kenapa sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka padahal katanya kingmaker ya, seperti itu. Apa hubungannya juga dengan posisi Jokowi di 2019? Apakah ini penguatan atau justru pelemahan, begitu? Apakah memang betul KPK sedang berusaha membuktikan diri versus keinginan untuk pansus hak angket di DPR, begitu? Bagaimana para narasumber membacanya? Silakan. Ya, kalau kita sendiri sebenarnya memang mendorong bahwa KPK jangan terpengaruh dengan hak angket. Jadi proses penanganan kasus IKTP ini bisa berjalan gitu ya, melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atau pihak-pihak tertentu yang disebut terlibat. Dan Setia Novanto baru orang keempat dari sekitar 103 orang yang disebut-sebut dalam dakwaan IKTP. Nah, proses ini harus juga dituntaskan oleh KPK. Kita juga berharap bahwa nggak hanya berhenti di Setia Novanto, karena ada banyak pihak yang juga terlibat, yang itu multipartai, yang ini menjadi tantangan serius bagi KPK. Oke, Pak Sulius. Ya, saya kira kita tetap percaya bahwa apa yang kini tengah dilakukan oleh KPK itu bagian dari proses hukum yang sedang dilakukan terkait dengan kasus IKTP, dan penetapan Pastia ini kemudian seperti yang dikatakan Bung Emerson tadi, kiranya kemudian dilanjutkan dengan proses yang jelas juga terkait dengan nama-nama lain yang disebutkan dalam dugaan kasus IKTP ini, gitu ya. Dan paling penting buat saya, sikap akhir yang harusnya kita harapkan terkait dengan posisi DPR buat saya jadi penting, gitu ya. DPR selama 3 tahun dengan kinerja yang bisa dikatakan sangat buruk, saya kira, gitu ya. Itu membuat kita kemudian melihat strategisnya posisi pimpinan DPR ini untuk konsolidasi kerja-kerja DPR terkait dengan fungsinya sebagai wakil rakyat, gitu. Kita tidak mau kemudian DPR ini terus melanjutkan kesibukannya hanya untuk urusan kekuasaan di antara mereka, gitu. Dan untuk itu saya kira penting untuk mempertimbangkan posisi Pastia ini terkait dengan pimpinan DPR. Walaupun mungkin kasus hukumnya terus berjalan di proses pengadilan, tapi ada kepentingan lain, kepentingan publik yang menginginkan DPR ini kemudian tidak disandra oleh kasus-kasus anggotanya yang membuat kemudian kinerja mereka menjadi terhambat. Oke. Baiklah, Mas Maman, begitu. Benarkah kalau kemudian nanti pra-peradilannya kalah, maka akan berbalik sikap DPP Partai Golkar atas Pak Setia? Saya rasa kita bukan Tuhan ya, beramal segala sesuatu. Tapi artinya semua potensi dan kemungkinan itu ada. Tapi poinnya saya mau sampaikan seperti ini. Sikap Partai Golkar terkait pansus KPK itu kan sempat disinyalir ataupun banyak publik mengatakan bahwa ini adalah sebagai bagian dari alat tekan kepada KPK terkait mengenai kasus IKTP, seolah-olah diperhadap-hadapkan nih. Tapi hari ini saya juga ingin menegaskan bahwa dengan ditersangkakannya ketua umum kita terkait mengenai kasus IKTP, justru Partai Golkar tetap mendorong secara penuh proses perjalanan pansus IKTP. Artinya begini, bahwa KPK juga harus melihat ini sebagai sebuah bentuk untuk membangun kritikan konstruktif ke dalam. Jangan lagi KPK menjadikan hal-hal kritikan-kritikan dari setiap kelompok itu sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan KPK, gitu loh. Ini juga harus fair, gitu. Jangan sampai akhirnya KPK yang kita sayangkan hari ini bahwa di saat kita partai politik mencoba untuk menghormati setiap proses hukum yang dilakukan oleh KPK, tapi KPK tidak bisa menghormati setiap proses bertatanan negara ini. Baik. Artinya hak angket itu adalah hak DPR. Kalau memang KPK merasa nggak ada masalah, ya datang aja loh, tinggal ngomong aja kok, menjelaskan begini-begini segala macam. Kenapa mesti khawatir gitu? Kenapa mesti KPK juga harus Dan benarkah Golkar membacanya bahwa ini ada upaya yang lebih besar lagi untuk kemudian paling tidak menggeser posisi Partai Golkar dari posisi partai pendukung pemerintah? Saya rasa sah-sah saja ada basis. Kalau saya lihat bukannya menggeser, justru kita ada upaya untuk melemahkan pemerintahan negara kita. Karena dengan dipotongnya Partai Golkar ini, dengan dihabisinya Golkar, akhirnya melemahkan kekuatan dukungan partai politik di pemerintahan. Terhadap penguasa. Hari ini, negara kita, bangsa kita, pemerintah dalam hal ini, untuk merealisasikan program-program yang pro rakyat, itu membutuhkan dukungan legislatif. Satu, itu membutuhkan stabilisasi politik untuk segera merealisasikan program-program pro rakyatnya. Nah, dengan ada upaya seperti ini, yang kalau kita perhatikan kemarin, konsolidasi politik yang dilakukan oleh pemerintah sangat cepat.
sangat masif. Akhirnya program-program pro pada rakyat untuk membangun infrastruktur di segala bidang juga berjalan gitu. Nah, justru saya melihatnya dampaknya ini bukan ke Partai Golkar. Kalau kita Partai Golkar, kita sangat confidence apapun yang terjadi pada person-person orang itu, akan kita tetap partai solid ini besar, begitu ya. besar partai mempertahankan sistem. Baiklah. Justru yang kita jaga adalah stabilisasi politik ini untuk mendukung perjalanan implementasi realisasi pemerintahan kita sampai akhir 2019. Itu kepentingan kita yang paling utama. Baik, Pak Rasman silakan singkat saja. Closing statementnya begini. Kenapa saya katakan tadi tempuh jalur pra peradilan dan ini akan seru? Kenapa? Karena dari penjelasan terdakwa, katakan juga tuntutan jaksa KPK di persidangan, ini dana yang mengalirnya kan multi partai. Artinya personnya multi partai. Ada Ganjar Pranowo, itu nama-nama beken. Kemudian di luar setoran kepada orang per orang, ada juga kepada partai politik. Nah, saat inilah mungkin Pak Novanto butuh dukungan dari mereka nih. Dari orang-orang yang misalnya kalaupun benar, karena katanya di situ digambarkan oleh Pak Agus, Pak SN lah yang mengatur strateginya itu. Untuk membagi si A menjadi pemenang tender. Ini kan begitu kira-kira gambarannya. Nah, ini saatnya ditagih oleh Pak Novanto. Kalau misalnya mereka diam saja, akan dibuka semuanya. Pasti akan dibuka oleh Pak Novanto. Tapi kalau terbuka, kalau ini terbuka, akan terjadi kegoncangan politik yang luar biasa. Saya khawatir 2018 ceritanya akan lain. Bukan 2019, 2018. Mudah-mudahan aman saja sampai 2019. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Pro Kontra. Itu tadi sajian 1 jam Pro Kontra. Kami akan kembali besok dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Albi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.